Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di mata kuliah Zoologi Invertebrata dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih dalam situasi daring, semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam mencari ilmu. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Dr. Diana Hernawati, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang kami hormati, Bapak Diki Muhammad Caidir, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan yang kami hormati, dan tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok yang pertama ada saya sendiri, Dwi Syara Purwita dengan NPM 202154017. Yang kedua ada Aulia Nurul Aini dengan NPM 202154052, dan yang terakhir ada Vina Febrianti Sudrajat dengan NPM 202154097. Kelompok kami akan membahas materi mengenai Ecdysozoa phylum Nematoda dan kerabatnya. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, Ecdysozoa phyla dipersatukan oleh karakteristik molekuler dan adanya kutikula tak hidup yang berganti kulit untuk mengakomodasi pertumbuhan, suatu proses yang disebut ekdisis. Cacing gordian, Gordius robustus, adalah anggota filum Ecdysozoa nematomorpha. Kutikula pada Ecdysozoa phyla terdiri dari kolagen atau kitin, juga merupakan pseudocelomet. Salah satu fungsi utama pseudocelom yang berinteraksi dengan kutikula adalah bertindak sebagai kerangka hidrostatik. Gerakan tubuh terjadi akibat kontraksi otot dinding yang bekerja pada cairan atau gel di dalam pseudocelom. Kutikula yang keras mencegah robeknya dinding tubuh dengan perubahan tekanan pseudocelomik. Pseudocelom juga berfungsi sebagai kendaraan untuk distribusi nutrisi, pernafasan, dan metabolisme. Pseudocelom memiliki kekerabatan yang signifikan. Hal tersebut ada dalam filum yang tersebar melalui Lapotrozoa dan Ecdysozoa. Yang pertama adalah pengertian nematoda. Istilah nematoda berasal dari bahasa Yunani nematos yang artinya benang dan oidos yang artinya bentuk. Jadi nematoda adalah organisme yang memiliki bentuk seperti benang. Filum nematoda biasa disebut cacing gelang berasal dari superfilum Ecdysozoa. Ecdysozoa mempunyai karakteristik molekuler dan sekresi kutikula. Nematoda atau cacing gelang adalah salah satu dari hewan yang paling banyak jumlahnya di bumi. Sekitar kurang lebih 5 miliar ada di setiap hektar tanah kebun yang subur. Jumlah spesies cacing gelang mencapai 500.000 spesies. Cacing gelang mendapatkan makanan dari setiap sumber bahan organik yang ia dapat, dari zat yang membusuk hingga jaringan hidup vertebrata maupun tumbuhan. Ukuran dari nematoda berkisar dari mikroskopis hingga beberapa meter. Banyak nematoda adalah parasit bagi tanaman maupun hewan, bahkan manusia. Lebih dari 50% nematoda bersifat parasit. Nematoda memainkan peran penting dalam mendaur ulang nutrisi di tanah dan sedimen. Selanjutnya, karakteristik filum nematoda. Yang pertama adalah tripoblastik, yaitu memiliki 3 lapisan tubuh, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian adalah simetri bilateral, yaitu apabila nematoda ini disayat secara melintang, maka dua bagian antara kiri dan kanannya itu sama persis seperti bayangan dari cermin. Kemudian vermiform atau menyerupai bentuk cacing, yaitu panjang dan ramping.
tidak tersegmentasi, dan pseudosolomet. Kemudian, tubuh bulat melintang dan ditutupi oleh kutikula kolagen berlapis. Berganti kulit tersebut biasanya menyertai pertumbuhan pada remaja. Pergantian kulit tersebut disebut dengan molting, yaitu pergantian lapisan kutikula yang terjadi pada fase remaja. Saluran pencernaan lengkap. Mulut biasanya dikelilingi oleh organ-organ indera perasa bibir, kebanyakan dengan sistem ekskresi yang unik, yang terdiri dari 1 atau 2 sel rinet atau 1 set tubulus pengumpul. Dinding tubuh hanya memiliki otot memanjang atau longitudinal. Kemudian ada struktur dan fungsi tubuh. Struktur tubuh nematoda yaitu ramping, memanjang, silinder, dan meruncing di kedua ujungnya. Dapat dilihat pada gambar. Gambar tersebut merupakan fitur anatomi internal dari Rhabditis betina pada gambar A dan Rhabditis jantan pada gambar B. Dapat dilihat bahwa nematoda betina itu ukuran tubuhnya lebih besar daripada nematoda jantan. Kemudian ada lapisan kulit nematoda. Bagian kutikula nematoda menunjukkan berbagai lapisan. Kutikula kolagen pada nematoda memiliki beragam tipe. Ada yang halus, ada yang mengandung duri, mengandung bulu, papila, dan kutil, yang semuanya memiliki signifikasi taksonomi. 3 lapisan utama membentuk kutikula, yaitu korteks, lapisan matriks, dan lapisan basal. Kutikula mempertahankan tekanan hidrostatik internal, memberikan perlindungan mekanis, dan dalam spesies parasit juga menahan agar tidak dicerna oleh inangnya. Kemudian ada penampang melintang faring. Potongan melintang melalui daerah faring atau otot nematoda. Tekanan hidrostatik di pseudoselom mempertahankan bentuk tubuh nematoda yang membulat dan juga membantu memindahkan makanan dari sisa bahan di mulut ke anus. Otot longitudinal adalah cara utama penggerak dalam nematoda. Kontraksi otot-otot ini menghasilkan gelombang undulatori yang melewati dari anterior ke ujung belakang nematoda, menciptakan gerakan meronta yang khas. Nematoda tidak memiliki otot melingkar, dan karena hal tersebut tidak dapat merangkak seperti halnya cacing dengan otot yang lebih kompleks. Beberapa nematoda memiliki bibir yang mengelilingi mulut, dan beberapa spesies memiliki duri atau gigi di dekat bibir atau di bibir. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Nurul Ayani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih terhadap moderator. Di sini saya akan menerangkan tentang pencernaan nematoda. Nematoda memakan makanannya tergantung pada lingkungannya. Nematoda mampu memakan berbagai macam makanan. Maka dari itu, nematoda disebut juga karnivora, herbivora, omnivora, atau saprotop yang mengkonsumsi organisme yang membusuk, serta spesies parasit yang memakan darah dan cairan jaringan dari inangnya. Seperti pada gambar di samping, untuk gambar yang A itu merupakan gambar kepala tahap larva Rhabditiform cacing tambang. Cacing tambang dewasa memiliki plat mirip gigi yang digunakan untuk menempel pada dinding usus inangnya. Untuk gambar yang B merupakan gambar kepala dari cacing gelang atau Strongyloides. Nematoda ini masuk melalui mukosa usus inangnya seperti manusia atau mamalia lainnya, tergantung spesies dari cacing kremi tersebut. Kemudian, untuk sistem pencernaan nematoda dapat kita lihat pada gambar yang ada di samping. Nematoda memiliki sistem pencernaan yang diantaranya ada mulut yang memiliki gigi, rahang, atau stilet, yaitu struktur tajam dan runcing. Kemudian ada rongga mulut, faring otot, usus tumbular panjang,
yaitu tempat pencernaan dan penyerapan terjadi. Lalu ada rektum pendek dan anus. Untuk mekanismenya, itu terjadi proses tekanan hidrostatik pseudoselom dan aksi pemompaan dari paring yang mendorong makanan melalui saluran pencernaan. Untuk sistem saraf nematoda dapat kita lihat. Sistem saraf nematoda terdiri dari cincin saraf anterior, lalu meluas ke anterior dan posterior yang terhubung satu sama lain. Lalu, untuk gambar yang ada di atas itu adalah gambar sistem saraf nematoda, yang diantaranya untuk gambar yang A adalah sistem saraf di ujung anterior, dan gambar yang B itu adalah sistem saraf di ujung posterior. Kemudian, untuk rongga-rongga sensorik nematoda, nematoda memiliki organ-organ sensorik yang diantaranya ada ampid dan juga pasmid. Ampid adalah depresi anterior di kutikula yang mengandung silia yang dimodifikasi dan berfungsi dalam kemoresepsi. Lalu ada pasmid berada di dekat anus dan juga berfungsi dalam kemoresepsi. Ada atau tidaknya organ-organ itu sangat penting untuk diketahui karena akan mempengaruhi untuk sistem pengklasifikasiannya. Kemudian, untuk sistem ekskresi nematoda, organ ekskresi nematoda yang paling utama adalah salah satu atau sepasang renit. Renit adalah kelenjar uniseluler yang besar dan terhubung dengan lubang pengeluaran. Seperti pada gambar yang ada di samping, terdapat kelenjar seperti pada Rhabditis. Kelenjar itu menyerap zat sisa dari pseudoselom, kemudian dikeluarkan melalui ekretori. Lalu ada tubular, seperti pada golongan Ascaris. Ascaris merupakan nematoda parasit yang memiliki sistem ekskresi tubular yang berkembang dari sistem renit. Dalam sistem ini, renit bersatu membentuk kanal besar, kemudian membuka keluar sehingga zat sisa terbuang melalui pori ekskretoris. Untuk reproduksi dan perkembangan nematoda, alat reproduksi betina terdiri dari sepasang ovarium yang berbelit-belit. Setiap ovarium bersambung dengan saluran telur yang ujungnya proksimal membengkak membentuk wadah mani. Setiap saluran telur menjadi rahim tubular. Kedua utera bersatu membentuk vagina yang terbuka keluar melalui pori genital. Alat reproduksi jantan nematoda terdiri dari satu testis, yaitu terus-menerus dengan vas deferens, yang akhirnya mengembang menjadi sebuah vasikula seminalis. Vasikula seminalis terhubung ke kloaka. Alat reproduksi jantan biasanya dipersenjatai dengan penutup posterior jaringan yang disebut dengan bursa. Bursa membentuk nematoda jantan dalam transfer sperma ke pori genital. Nematoda betina selama sanggama. Baik, terima kasih kepada Aulia yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vina Febrianti Sudrajat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi filum nematoda. Filum nematoda terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Chromodorea, kelas Enoplea, dan kelas Dorilamea. Yang pertama yaitu kelas Chromodorea, di mana kelas Chromodorea memiliki karakteristik yaitu berukuran kecil. Pada ujung anterior mulut terdapat 6-10 papila, memiliki ampridis berbentuk spiral. Pada kutikula dilengkapi oleh bulu yang melingkar seperti cincin. Di bagian belakang faring terdapat benjolan yang berbentuk bulat yang biasanya dilengkapi dengan gigi. Contoh dari kelas ini adalah Ascaris limbroicoides, Enterobius vermicularis, dan Necator americanus.
Selanjutnya yaitu siklus hidup dari Ascaris lumbricoides. Siklus hidup Ascaris lumbricoides dimulai ketika cacing dewasa yang berada pada usus halus, yaitu cacing jantan dan betina akan kawin dan menghasilkan telur. Kemudian telur ini akan dikeluarkan bersama dengan kotoran manusia atau feses. Lalu telur-telur tersebut akan mengalami pembuahan dan berkembang menjadi larva yang memiliki cangkang. Lalu, jika larva yang masih memiliki cangkang ini menempel pada makanan pangan atau sayuran yang kemudian tertelan oleh manusia, akan masuk ke saluran pencernaan hingga ke usus halus. Di usus halus, cangkang larva ini akan pecah dan larva pun menetas. Larva ini sudah dapat bergerak, kemudian akan melubangi dinding usus halus dan masuk ke sistem peredaran darah, lalu masuk ke salah satu saluran darah, dan mengikuti aliran darah hingga sampai ke paru-paru, lebih tepatnya di alveolus. Kemudian, larva ini akan mengalami perkembangan sehingga menjadi larva yang cukup dewasa dan akan naik ke tenggorokan, lalu ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, larva ini akan tertelan kembali, kemudian masuk ke sistem pencernaan hingga kembali ke usus halus dan mengalami maturasi final, proses pendewasaan, lalu kawin dan melakukan siklus kembali. Siklus hidup Enterobius vermicularis atau cacing kermi. Siklus hidup cacing kermi adalah ketika cacing kermi yang ada di dalam tubuh bergerak menuju anus untuk bertelur. Dari anus, telur cacing akan masuk kembali ke mulut apabila orang tersebut tidak mencuci tangan setelah menyentuh area anus dan langsung makan. Setelah masuk ke mulut, telur akan bergerak menuju usus halus dan menetas di sana menjadi larva. Larva cacing kermi yang akan terus berkembang di usus halus dan saat sudah dewasa akan bergerak menuju ke bagian sesum di usus besar dan menetap di sana. Cacing kermi betina yang sudah dewasa dan bisa bertelur akan bergerak ke area anus saat malam hari dan menetaskan telurnya. Dalam waktu 4-6 jam setelah dikeluarkan dari tubuh, cacing kermi dewasa akan bertelur. Telur cacing yang sudah dapat menginfeksi dan siklus hidupnya pun akan kembali berulang. Selanjutnya yaitu siklus hidup Necator americanus. Siklus hidup Necator americanus yaitu ketika cacing dewasa hidup di dalam usus halus. Cacing betina dewasa akan mengeluarkan telur dan telur akan keluar bersama dengan tinja. Apabila kondisi tanah menguntungkan, yaitu ketika lembab, basah, kaya oksigen, dan suhu optimal antara 26 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius, telur akan menetas dalam waktu 24 jam dan akan menjadi larva raditiform. Setelah 5-8 hari, larva raditiform akan mengalami metamorfosa menjadi larva filariform, yang merupakan stadium infektif dari cacing tambang. Jika menemui hospes baru, larva filariform akan menembus bagian kulit yang lunak, kemudian masuk ke pembuluh darah dan ikut aliran darah ke jantung. Kemudian terjadi siklus paru-paru, yaitu dari bronkus ke trakea, kemudian ke esofagus. Kemudian, cacing ini akan menjadi dewasa di usus halus. Seluruh siklus mulai dari penetrasi larva filariform ke dalam kulit sampai menjadi cacing tambang dewasa yang siap bertelur memakan waktu sekitar 5-6 minggu. Selanjutnya yaitu kelas Enoplea, di mana kelas Enoplea memiliki ciri khusus yaitu kantong amprid seperti bukan spiral, biasanya postlabial, memiliki kutikula yang halus, ada atau tidak ada plasmid, esofagus berbentuk silinder atau botol dengan 3-5 kelenjar esofagus, stikosom atau trofosom dapat ditemukan, sistem ekskresi non-tubular sederhana biasanya 1 sel, betina umumnya dengan 2 ovarium dan jantan umumnya dengan 2 testis, caudal alea jarang terjadi. Contoh dari kelas Enoplea yaitu Trichinella spiralis. Adapun siklus hidup dari Chinella spiralis yaitu ketika manusia memakan daging babi, beruang, singa laut atau daging mamalia lainnya, baik yang mentah maupun yang dimasak dengan tidak sempurna, di mana di dalam daging tersebut mengandung larva kista yang berisi larva infektif yang masih hidup. Kemudian kista tersebut tertelan dan masuk ke saluran pencernaan hingga masuk ke lambung. Di dalam lambung akan terjadi eksitasi dan larva pun keluar. Kemudian larva yang keluar akan masuk ke mukosa usus hingga berkembang menjadi cacing dewasa. Kemudian cacing betina dewasa akan memulai mengeluarkan larva motil.
Kemudian larva akan bergerak ke peredaran darah dan mengikuti aliran darah dan limpa menuju jantung hingga menembus dan menetap di otot lurik. Selanjutnya yaitu kelas Dorilaimea, di mana kelas ini memiliki karakteristik yaitu sensika anterior jarang berbentuk bulat, stoma dengan gigi atau odonstyle, kerongkongan berbentuk silindris mungkin melebar ke posterior dan stikosom, kelenjar kaudal biasanya tidak ada, kelenjar esofagus berbentuk di daerah posterior esofagus, hidup bebas di air tawar atau tanah, parasit vertebrata dan invertebrata, dan pemakan tumbuhan. Contohnya yaitu Dorilamius dan Tilecolamius. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kerabat nematoda. Pertama yaitu ada filum Nematopora, di mana filum Nematopora merupakan cacing memanjang yang biasa disebut cacing bulu kudu atau cacing gordian. Dapat ditemukan di air mengalir, tubuhnya sangat panjang dan seperti benang. Dinding tubuh memiliki kutikula kolagen yang tebal, epidermis seluler, kabel longitudinal, dan lapisan otot dari serat longitudinal. Sistem saraf berisi cincin saraf anterior dan kabel ventral. Nematopora memiliki jenis kelamin yang berbeda. Yang kedua yaitu Pilum priapulida, di mana Pilum priapulida merupakan cacing laut perairan dingin. Mereka hidup terkubur di lumpur dan pasir di dasar laut, tempat mereka memakan annelida kecil dan invertebrata lainnya. Tubuh priapulida berbentuk silindris dan panjangnya berkisar dari 2 mikrometer hingga sekitar 8 cm. Memiliki saluran pencernaan lurus tersuspensi dalam pseudoselom besar yang bertindak sebagai kerangka hidrostatik. Sistem saraf terdiri dari cincin saraf sekitar paring dan satu kabel saraf midventral. Sistem saraf ini berisi cincin saraf anterior dan kabel ventral. Spesies yang paling sering ditemui dari filum ini adalah Priapulus caudatus. Ketiga ada filum Loricifera. Loricifera berasal dari bahasa Latin lorica yang berarti baju besi dan vera yang berarti menanggung. Loricifera adalah filum hewan laut purba mikroskopis yang hidup di antara partikel-partikel sedimen laut. Ditemukan pada tahun 1983 di lepas pantai Prancis oleh ahli zoologi Denmark R.M. Christensen. Sekitar 100 spesies sejauh ini telah dikumpulkan meskipun sampai 2010 hanya sepertiganya yang telah dideskripsikan. Yang terakhir yaitu filum Kinorhyncha. Filum Kinorhyncha berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kineo yang berarti bergerak dan runkos yang berarti moncong. Kinorhyncha adalah filum dari invertebrata laut kecil dengan ukuran tubuh 1 mikrometer atau kurang. Tersebar luas di lumpur atau pasir laut, zona intertidal, sampai kedalaman 5.000 sampai 8 meter sebagai bagian dari meibenthos. Mereka juga disebut naga lumpur. Peranan menguntungkan nematoda. Nematoda melepaskan unsur nitrogen, fosfor, sulfur, dan mikronutrien yang akan berharga bagi tanaman. Kemudian, nematoda dapat melindungi tanaman dari bakteri dengan memakan bakteri tersebut. Nematoda lumbricurubellus dapat dimanfaatkan sebagai obat penyakit tifus, demam tinggi, migrain, sakit kepala terus-menerus, wasir, kolesterol tinggi, diabetes, penyakit paru-paru, mengeringkan luka bakar, dan mengeringkan luka bekas jahitan operasi. Peranan merugikan nematoda. Nematoda berperan sebagai parasit pada manusia, tanaman, dan hewan. Ascaris lumbricoides hidup sebagai parasit pada usus halus manusia. Necator americanus, parasit pada manusia, larva masuk dengan cara menembus kulit kaki. Oxyuris vermicularis, yaitu cacing kermi, larva masuk bersama makanan. Cacing betina bertelur menuju anus. Wucheria bancrofti dan Filaria bancrofti hidup sebagai parasit di pembuluh limpa manusia yang menyebabkan penyakit kaki gajah. Vektornya adalah nyamuk Culex. Hidup sebagai parasit pada akar tanaman dan menyebabkan bengkak pada akar.
Contohnya Heterodera radioxiola. Meloidogin dapat menyebabkan akar-akar yang disebut puru akar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Vina yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, teman-teman bisa mencantumkannya di kolom Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.